Berjumpa dengan channel Klavos Sukacita. Di hari ini saya akan membagikan kebenaran firman yang terbaca dari kitab Kejadian pasal 14 ayatnya yang keempat. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavos Sukacita di saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Karena itu, curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus menuntun kami sehingga tersingkap firman-Mu bagi kami memahami kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Sekali lagi bacaan kita terbaca dari Kejadian pasal 14 pada ayat yang keempat. Firman Tuhan demikian bunyinya, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Demikian firman Tuhan, dan dari bacaan di hari ini Kejadian pasal 14 pada ayatnya yang keempat, tema kita hari ini adalah keputusan untuk keluar dari belenggu persoalan. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dan merupakan satu bagian dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 berbicara tentang pertolongan yang dilakukan oleh Abram pada ponakannya Lot. Ketika Lot sedang berada dalam masalah, secara khusus ketika tempat di mana dia tinggal, rajanya beserta seluruh orang yang ada di dalam kepemimpinan raja tersebut mengalami kekalahan, dan kemudian mereka ditawan. Bukan saja mereka, tapi harta benda mereka pun kemudian diambil. Secara khusus pada ayatnya yang keempat, ini mau mengkisahkan atau mau menjelaskan tentang sebuah keadaan di mana seorang raja yang sangat berkuasa saat itu, Kedorlaomer, bersama dengan sekutu-sekutunya, mereka mengalahkan raja-raja yang berada di sekeliling mereka. Sehingga pada ayat 4 dijelaskan 12 tahun lamanya raja-raja yang tadinya berada di bawah kekuasaan mereka lalu kemudian melakukan sebuah pemberontakan pada tahun yang ke-13, sehingga mereka membuat sebuah keputusan untuk harus bertindak dan tidak boleh ada di bawah pengaruh ataupun di bawah jajahan atau kekuasaan raja lain, sehingga tidak ada intervensi dari kerajaan lain untuk raja-raja ini mau mengatur kekuasaan mereka. Dikatakan Kedorlaomer menjajah raja-raja ini atau tempat-tempat di mana raja-raja ini berkuasa, sehingga tentu mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut keinginan mereka sendiri atau kepemimpinan mereka sendiri. Mereka harus diatur oleh sebuah kerajaan besar yang mengatur mereka, yang menguasai mereka atau yang menjajah mereka. Dan di tahun yang ke-13 mereka membuat sebuah keputusan untuk memberontak karena sudah tidak lagi bisa bertahan dengan situasi dan keadaan yang membuat mereka harus diatur, membuat mereka untuk tidak bisa mengambil keputusan sendiri, atau bahkan pula seluruh kehidupan mereka ataupun harta-harta ataupun segala hal yang menjadi kekayaan pada kerajaan mereka harus dikuasai oleh Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya. Karena itu mereka mengambil sebuah tindakan untuk keluar dari situasi yang membuat mereka tidak berdaya ini. Dan untuk mengambil tindakan untuk keluar dari situasi yang tidak berdaya ini membutuhkan sebuah keberanian. Dan untuk sebuah keberanian mereka juga tidak bisa harus sendiri melawan, tetapi juga harus punya sekutu yang kuat untuk bisa melawan Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, kita berada di hari yang ke-14 di tahun 2026 ini. Tentu kita tidak pernah menyangka bahwa kasih dan setia Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kita sampai di hari ini. Ketika kita melangkah di tahun 2026, banyak hal yang kita rencanakan, banyak hal yang hendak kita kerjakan, banyak hal yang sudah kita siapkan untuk harus kita kerjakan di sepanjang tahun ini. Di tahun 2026 yang adalah tahun rahmat berkat Tuhan, maka kita pun juga harus bisa untuk membuat sebuah keputusan di dalam kehidupan kita, apakah
kita mau tetap terus hidup dalam kehidupan kita di seperti tahun 2025, ataukah justru kita harus mengambil sebuah tindakan untuk keluar dari situasi ataupun kehidupan kita yang lama untuk berjalan dalam sebuah kepastian, seperti halnya raja-raja yang kemudian mengambil sebuah keputusan untuk memberontak. Mereka tidak mau ada dalam situasi yang sama seperti 12 tahun yang sudah mereka lewati dan lalui. Mereka harus mengambil sebuah tindakan. Kehidupan kita pun juga demikian. Tahun 2026 adalah tahun berkat Tuhan. Dia menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itu bergantung dari bagaimana kita mengawali, menjalaninya, dan dengan siapa kita menjalani tahun ini. Apabila kita menjalani tahun ini hanya dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, atau kepintaran kita sendiri, kekayaan kita sendiri, maka tentu yang kita dapati adalah kesia-siaan di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini, mengambil sikap untuk tetap setia, mengambil sikap untuk senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan mengambil sikap untuk mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, maka tentu kita akan mendapati bahwa sekalipun tantangan, persoalan, masalah tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi kita tahu bagaimana untuk menghadapi dan mengatasi, bahkan melewati semuanya itu. Oleh sebab itu, tentukan hari ini dengan siapa kita mau berjalan dan tindakan apa yang hendak kita buat. Apakah masih mau tetap hidup seperti di tahun-tahun yang lalu, ataukah kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, supaya bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya, percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka buatlah kepastian dalam kehidupan kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Berkati kami sepanjang hari-hari hidup kami, dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini akan senantiasa memberikan bagi kami kekuatan, kemampuan, dan tapi juga sukacita, sehingga dari segala hal yang kami lewati dan lalui, kuasa Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.